Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita di bulan Ramadan yang suci ini. Harapannya mudah-mudahan menjadi salah satu amal ibadah dan amal soleh baik kita semua yang diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta niatkan ini menjadi salah satu jalan kita menjalankan kewajiban, yaitu kewajiban mencari ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada seluruh keluarganya, terutama para sahabat dan seluruh umatnya yang selalu turut serta taat pada ajaran yang sampai yaumul qiyamah. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Masail Abu Ubaid atau yang kita kenal dengan kitab Fathul Bait, yang kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah untuk pengarang khususnya untuk guru-guru kita, orang tua kita, untuk Miftahul Falah beserta semua unsur yang ada di Miftahul Falah, untuk orang-orang yang berwasiat dan amanat kepada kita didoakan oleh kita. Mudah-mudahan kita semua, mereka semua selalu berada dalam lindungan naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, bacakan dulu teks Arabnya. Kalian kalau ada kata-kata yang belum bisa dibaca silahkan diharakatin. Nanti setelah itu dibaca versi Sundanya, diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda atau di logat. Setelah itu baru dijelaskan dengan memakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka wa kam min ashabis syara'i fal jawabu sittatun Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadun salawatullahi alaihim ajma'ina wa kullu syari'atin mansukhatun bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mas'alatun ari eta hiji pertanyaan. Idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun. Wa kam sareng eta sabaraha. Wa kam sareng eta sabriji min ashabis syara'i ti pirang-pirang nabi anu ngagaduhan syariat. Fal jawabu maka ari jawabanana sittatun eta aya genep. Adamu kahiji kanjeng Nabi Adam alaihissalam, wa Nuh sareng kanjeng Nabi Nuh alaihissalam, wa Ibrahim sareng kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Musa sareng kanjeng Nabi Musa alaihissalam, wa Isa sareng kanjeng Nabi Isa alaihissalam, wa Muhammadun sareng Nabi urang sadaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi ari pirang-pirang rahmatna Allah alaihim eta mugi tetep ka para nabi khususna anu genep ieu ajma'ina tegasna sadayana. Wa kullu syari'atin sareng ari sadaya syariat mansukhatun eta dinasah atawa dihapus bi syari'ati Muhammadin kalawan syariatna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pertanyaan ini atau pertanyaannya, dari semua nabi dan rasul yang Allah angkat dan Allah utus, itu yang mempunyai syariat ada berapa? Maksudnya yang mempunyai syariat di sini yaitu nabi dan rasul yang syariatnya baru. Karena kebanyakan nabi dan rasul itu melanjutkan syariat nabi dan rasul yang sebelumnya.
Itu melanjutkan Nabi dan Rasul yang sebelumnya. Jadi kitabnya belum diganti. Wahyunya atau ajarannya masih, syariatnya masih ajaran yang itu, masih syariat yang itu. Nabi yang selanjutnya tinggal melanjutkan. Nah, tapi tidak semua nabi seperti itu. Ada nabi-nabi yang memang oleh Allah dikasih syariat yang baru. Yang jelas syariat yang baru ini pasti akan lebih bagus, akan lebih baik dibanding dengan syariat yang sebelumnya. Pertama, nabi yang mempunyai syariat baru itu ada 6. Siapa? Yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Jelas kan Nabi Adam punya syariat yang baru karena sebelumnya belum ada nabi, bahkan belum ada manusia di atas muka bumi. Setelah Nabi Adam siapa? Nabi Nuh. Dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu kan bukan perjalanan yang bentar. Dan syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh itu pasti menyempurnakan dan lebih baik daripada syariat Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Setelah itu yang terakhir, yang keenam adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan syariat, kemudian oleh kanjeng Nabi diajarkan kepada seluruh sahabat dan kepada umatnya. Nah, di sini dikatakan wa kullu syari'atin mansukhatun bi syari'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua syariat yang ada, yang lama itu dinasakh, dihapus, tidak diberlakukan lagi. Karena apa? Karena sudah ada syariat yang paling sempurna, syariat yang betul-betul diridhoi oleh Allah, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah adanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi, ya, diutus sebagai Rasul, itu syariat yang sebelum-sebelumnya sudah tidak diberlakukan lagi. Kecuali memang ada hal-hal atau ajaran-ajaran yang itu sudah diberlakukan oleh Allah kepada Nabi yang sebelumnya, oleh Nabi Muhammad SAW masih tetap dijalankan. Dan itu hanya sebagian kecil saja. Contoh misalnya, orang yang pertama kali khitan di dunia ini siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini sudah Allah syariatkan, khitan ini sudah Allah syariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Setelah ada Nabi Muhammad SAW, ini syariat Nabi Ibrahim masih dilanjutkan. Makanya kalau kita melihat kepada usul fikih, salah satu dalil hukum itu ada yang disebut dengan syar'u man qablana, syariat orang-orang yang sebelum kita. Yaitu apa ya? Contohnya itu syariat kita, orang yang pertama kali khitan di dunia itu adalah Nabi Ibrahim, dan syariat khitan ini berarti sudah Allah syariatkan, sudah Allah perintahkan kepada manusia sejak zaman Nabi Ibrahim. Kemudian Allah mengangkat dan mengutus Nabi Muhammad SAW, syariat khitan masih dijalankan. Dan masih banyak yang lain. Cuman syar'u man qablana, syariat yang sudah Allah syariatkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang masih diakui dan masih dijalankan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, itu hanya sebagian sedikit saja dibanding dengan memang syariat yang khusus Allah turunkan bermula di saat Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka wa kam minal anbiya'i fal jawabu mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa nabiyyin. Mas'alatun ari ieu eta hiji pertanyaan. Idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun, wa kam sareng eta sabiji minal anbiya'i ti pirang-pirang nabi. Fal jawabu makari jawabanana mi'atu alfin eta 100.000 wa arba'atun wa ishruna alfin sareng wa arba'atun wa ishruna sareng 24 atau wa arba'atun wa ishruna alfin nabiyyin sareng 24.000 nabi. Di sini dijelaskan bahwa Nabi dan Rasul itu bukan hanya 25 saja yang wajib kita ketahui.
Untung yang wajib kita ketahui hanya 25. Karena Nabi dan Rasul semuanya ada 124.000 Nabi dan Rasul. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas'alatun idza qila laka wa kam kanu minal anbiya'i al-mursalina fal jawabu salasu mi'atin wa salasatu asyara mursalan. Mas'alatun ari eta hiji pertanyaan. Idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun. Wa kam sareng eta sabaraha kanu anu aya naon minal anbiya'i ti pirang-pirang nabi al-mursalina eta pirang-pirang rasul. Fal jawabu maka ari jawabanana salasu mi'atin wa salasatu asyara eta ayat 313 naonana mursalan rasulna. Di sini menjelaskan bahwa dari jumlah nabi yang 124.000 itu ada yang menjadi nabi juga menjadi rasul. Selain menjadi nabi juga menjadi rasul. Kemudian apa bedanya? Berapa jumlah rasul yang selain menjadi nabi menjadi rasul juga dari di antara yang 124.000 itu? Di antara semuanya hanya ada 313 rasul. Jadi kalau seluruh nabi 124.000, di antara yang 124.000 ini ada juga yang oleh Allah diangkat menjadi rasul. Selain menjadi nabi menjadi rasul. Ada berapa? Yang menjadi nabi dan rasul ada 313. Lalu pertanyaannya, apa perbedaan antara nabi dan rasul? Kalau kesamaannya sama-sama laki-laki, sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama mendapatkan wahyu. Perbedaannya itu salah satu perbedaannya, kalau nabi itu tidak diwajibkan untuk menyampaikan ajaran dan wahyunya kepada umatnya, sedangkan rasul selain wajib menjalankan syariat dan ajarannya, rasul diwajibkan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran dan syariatnya kepada umatnya. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka wa asma'uhum wa adaduhum syartul imani amla. Wal jawabu laisa indana syartul imani liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Masalatun ari eta hiji pertanyaan. Idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun wa asma'uhum sareng ari pirang-pirang nabina para nabi sareng rasul wa adaduhum sareng bilangan nabi sareng rasul syaratul imani eta syarat iman amla atawa sanes. Fal jawabu maka ari jawabanana laisa eta sanes naon nabi sareng bilangan nabi sareng rasul indana nunggu urang sadayana syaratul imani eta syarat iman. Liqaulihi ta'ala karena dawuhan Allah Subhanahu wa ta'ala minhum eta tisapalihna para nabi sareng rasul man aya nabi atau rasul qasasna anu tos nisahkeun kami alaika ka anjeun. Wa minhum sareng eta tisapalihna nabi sareng rasul man aya nabi sareng rasul lam naqsus anu henteu ngisahkeun kami alaika ka anjeun. Pertanyaannya di sini, nabi dan rasul yang segitu banyaknya mengetahui nama dan mengetahui bilangannya yang pasti itu syarat iman atau bukan? Jawabannya bukan merupakan syarat iman. Dalam artian kita tahu
boleh atau bagus, tidak tahu ya nggak apa-apa, tidak menjadikan iman kita tidak sempurna. Kenapa kok begitu? Ya, ini berdasarkan kepada salah satu firman Allah di dalam surat Ghafir ayat 78. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Yang artinya kurang lebih di antara para nabi dan rasul ada yang kami kisahkan, ada yang kami beritakan, yaitu di dalam Al-Quran. Dan ada sebagian di antara nabi dan rasul yang tidak dikisahkan. Bahkan kalau kita melihat kepada jumlah nabi dan rasul yang 124.000, berarti memang yang lebih banyak yang tidak dikisahkan, yang lebih banyak yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Sedangkan yang wajib kita ketahui hanya ada berapa? 25 nabi. Ini untung buat kita. Yang wajib kita ketahui hanya 25. Coba kalau misalnya 124.000 wajib kita ketahui, wajib kita hafal, wah susah juga. Karena yang 25 juga dulu belum hafal, sekarang lupa. Nah, jadi sekali lagi mengetahui nama seluruh nabi dan rasul, mengetahui jumlah seluruh nabi dan rasul itu bukan syarat iman, tapi bagi yang mengetahui yaitu bagus, merupakan ilmu dari Allah Ta'ala. Kalau yang tidak tahu ya tidak menjadikan imannya tidak sempurna. Karena berdasarkan kepada firman Allah di dalam surat Ghafir ayat 78. Nanti dipotong ya, makanya pembahasan yang selanjutnya. Itu berapa menit? 17. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil yaumil akhir fal jawabu anna Allah ta'ala yumitul khalaiqa kullahum illa man kana fil jannati wan nari wa yuhyihimullahu ta'ala wa yahsyuruhum wa yuhasibuhum wa yahkumu bainahum bil adli faman kana min ghairil malaikati wal jinni wal insi fa innahum yatalashuna faman kana fasiqan lam yabqa fin nari ba'dal hisabi wa ammal mu'minuna fa fil jannati khaliduna wa ammal kafiruna fa fin nari khaliduna wala tafnal jannatu wan naru wala ahluhuma wa man syakka fi syai'in min hadhil asya'i faqad kafara. Masalatun ari eta hiji pertanyaan. Idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun. Wa kaifa sareng eta kumaha tu'minu iman anjeun bil yaumil akhiri kalawan hari akhir atau dinten anu terakhir yaitu hari kiamat. Fal jawabu maka ari jawabanana annallaha ta'ala sanyana Gusti Allah Ta'ala yumitu eta ngamaotan saha Allah al khalaiqa ka pirang-pirang makhluk kullahum tegesna sadaya makhluk illa kajaba man jalma kana anu aya saha man fil jannati eta di lebeut surga wan nari sareng di lebeut neraka wa yuhyi sareng ngahirupkeun Gusti Allah hum ka khalaiqa punten wa yuhyi sareng ngahirupkeun hum ka khalaiqa saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala wa yahsyuru sareng ngumpulkeun Gusti Allah hum ka khalaiq wa yuhasibu sareng ngahisab Gusti Allah hum ka khalaiq wa yahkumu sareng ngahukuman Gusti Allah bainahum di antara khalaiq bil adli kalawan adil. Faman maka sing saja maka anu aya saman min ghairil malaikati eta tisalian bangsa malaikat wal jinni sareng salian bangsa jin wal insi sareng salian bangsa manusia fa innahum maka sanyanya naman yatalasuna eta bakal maut hancur saha man.
Faman maka sing sajalma kana anu aya saman fasiqon eta fasik lam yabqa maka mual tetep mual langgeng saman finnari dina neraka ba'dal hisabi saatosna hisab. Wa ammal mu'minuna saranganapun ari pirang-pirang jalma anu iman fa fil jannati maka eta tetep di jero surga khaliduna pirang-pirang jalma anu langgeng. Wa amman kafiruna saranganapun ari pirang-pirang jalma kafir fa finnari maka eta tetep dina jero neraka khaliduna eta langgeng. Wala tasna sareng rusak naon al jannatu surga wan naru sareng neraka. Wala ahluhuma sareng rusak ahli surga sareng neraka atau penduduk surga sareng neraka. Waman sareng sing sajalma syakka anu mangmang atau ragu saman fi syai'in dina hiji perkara min hadhil asya dina ieu pirang-pirang perkara faqad kafara maka nyata-nyata kufur saman. Pertanyaannya di sini, bagaimana caranya kita mengimani hari kiamat? Kita akan tahu ada atau nanti dunia ini akan berakhir, alam semesta ini semuanya akan berakhir dengan adanya kiamat. Apa atau bagaimana caranya kita mengimani kiamat? Satu, mengimani kiamat kita harus iman atau kita percaya bahwa Allah akan mematikan semua makhluk. Semua makhluk itu akan mati, kecuali makhluk yang sudah ada di surga dan di neraka. Berarti sekarang surga dan neraka itu sudah ada. Dan surga dan neraka tidak akan terpengaruh dengan adanya kiamat. Terus setelah kiamat, setelah makhluk semuanya dimatikan oleh Allah, Allah menghidupkan kembali. Wa yahsyuruhu wa yuhasibuhu. Setelah dihidupkan, terus sama Allah dikumpulkan, terus dihisab, dihitung. Amal baiknya ada berapa, amal jeleknya ada berapa, mana yang lebih banyak. Wa yahkumu bainahum bil 'adl. Setelah itu Allah kasih keputusan, Allah kasih hukum. Masuk neraka atau masuk surga atau masuk neraka. Tapi hukum Allah bil 'adl. Allah itu akan memberikan hukum, memberikan keputusan dengan seadil-adilnya. Bahkan kita di dalam surat At-Tin, akhir surat At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil, hakim yang paling baik? Sehingga di situ kalau kita membaca surat At-Tin, mendengar ayat itu, kan kita disunahkan menjawab. Gimana jawabannya? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, aku bersaksi bahwa Allah adalah hakim yang paling baik. Karena Allah akan memberikan hukum kepada seluruh makhluk, seluruh manusia dengan hukum yang seadil-adilnya, dengan hukum yang paling adil. Tidak akan ada orang yang dizalimi, tidak akan ada orang yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat itu, faman kana min ghairil malaikati wal jinni wal insi fa innahum yatalashun. Selain malaikat, selain manusia, selain jin, berarti hanya ada 3, malaikat, jin, manusia. Itu semuanya hancur, semuanya mati dan tidak dihidupkan oleh Allah. Kenapa? Ya tidak dihidupkan karena tidak akan dihisab oleh Allah. Tidak akan dihisab. Yang akan dihisab itu ya manusia dengan jin. Adapun malaikat, malaikat tidak dihisab, tapi kan malaikat masih ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat. Jadi dimatikan semuanya kecuali yang di surga dan neraka, nanti dihidupkan kembali oleh Allah. Tapi siapa yang tidak akan, yang dihidupkan itu siapa? Hanya malaikat, jin dan manusia. Selain itu tidak akan dihidupkan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak akan dihisab. Malaikat ya tidak dihisab, tapi malaikat kan masih ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara manusia itu ada orang yang fasik. Fasik itu gimana? Dia beriman kepada Allah, tapi suka melakukan maksiat. Dia beriman kepada Allah, tapi juga dia berdosa. Orang yang fasik ini gimana? Ya nanti akan masuk dulu neraka. Faman kana fasiqan lam yabqa fin nari ba'dal hisab. Nanti dimasukkan ke neraka dulu
orang yang fasik itu sesuai dengan dosa dan kesalahannya, tapi dia tidak akan selamanya di dalam neraka. Karena apa? Karena dia masih beriman kepada Allah. Sekali lagi, orang fasik itu dia beriman tapi dia bersalah, dia beriman tapi dia bermaksiat. Dimasukkan dulu neraka, disiksa dulu, setelah habis sisaannya baru oleh Allah dihisab lagi dan dipindahkan ke dalam surga. Wa amal mu'minuna fa fil jannati khalidun wa amal kafiruna fa fin nari khalidun. Sedangkan orang yang beriman betul-betul beriman nanti akan Allah masukkan ke dalam surga, dan orang yang kafir mau baik mau gimana, kalau dia tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW, akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan kekal di dalam neraka. Orang mukmin kekal di dalam surga, orang kafir kekal di dalam neraka. Orang yang fasik beriman tapi berdosa nanti akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, dihisab, setelah dihisab baru akan dihisab lagi baru dipindahkan ke dalam surga. Wala tafnal jannat wan naru wala ahluhuma. Tapi yang namanya surga dan neraka nanti la tafna, tidak akan rusak. Jadi surga dan neraka itu akan terus ada, tidak akan ada rusak dan tidak akan ada habis. Nah, semua ini yang ada, yang diceritakan, yang merupakan cara dan langkah kita mengimani kepada hari kiamat. Mulai dari Allah nanti akan mematikan semua makhluk, kemudian Allah menghidupkan kembali, Allah akan menghisabnya, Allah akan memberikan keputusan atau menghukumi ini kepada makhluk itu, ada yang dimasukkan ke surga, ada yang dimasukkan ke neraka. Ini semua wajib kita imani. Bahkan di sini dikatakan, wa man syakka fi syai'in min hadhil asya' faqad kafar. Barang siapa yang mempunyai keraguan, barang siapa yang wah, apa iya sih? Atau masa iya? Coba. Orang yang masih ragu, maka itu termasuk orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sampai sini baru kita membahas sampai rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah untuk terus mempertahankan iman kita, menambah kekuatan dan kebaikan iman kita, mempertahankan ketakwaan dan meningkatkan nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini cukup sekian, mudah-mudahan manfaatnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hdina wa hdina wa ja'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.